Apa yang saudara-saudara minta pada Tuhan? Ada? Banyak. Ya kan? Saya tadi di pengumuman dikatakan GABSD sedang membimbing, ada pembimbingan khusus. Nah, saudara berdoa ada orang-orang yang juga dibimbing untuk melangkah lebih lanjut lagi dari hidup. Pengumumannya belum nanti. Ya, saudara lagi minta apa pada Tuhan? Saya mau tanya ini terus. Saudara sedang minta apa pada Tuhan sekarang? Lalu saudara tahu nggak ada orang di samping saudara sekarang? Atau dia lagi di rumah sekarang, atau dia lagi melakukan sesuatu sekarang, sedang berdoa bagi saudara supaya saudara menerima sesuatu dari Tuhan. Apakah saudara berpikir ada orang yang sedang mendoakan saudara? Jadi jangan dikira hanya saudara yang meminta pada Tuhan untuk pergumulan hidup saudara. Jangan saudara berpikir hanya saudara yang meminta pada Tuhan supaya Tuhan memberi kemenangan kepada saudara. Ada orang lain juga yang berdoa bagi saudara. Dan ketika dia doakan, saudara-saudara tidak tahu siapa dia. Sama dengan ketika ada orang mendoakan saya tidak tahu siapa dia. Dan saya tidak dapat mengucapkan terima kasih kepadanya. Saya tidak dapat mengucapkan terima kasih padanya, karena dia bicara dengan Tuhan ya. Dia bicara dengan Tuhan. Saya nggak bisa bilang padanya, oh terima kasih. Kalau pun sekarang mau bilang terima kasih kepada saudara-saudara yang mendoakan saya. Berapa banyak orang di antara saudara yang mendoakan hamba Tuhan saudara? Sering ya, jangan sampai enggak celaka, ya kan? Dan itu kita nggak bisa balas dengan ucapan terima kasih. Kita tidak dapat mengatakan terima kasih kepada orang yang mendoakan kita, ya kan? Karena kita nggak tahu dia doakan kita atau tidak. Kita nggak tahu. Ya kecuali lagu di doa ibuku, ya kan? Cuma ibu berdoa cuma sore hari waktu itu. Di sore hari yang sepi. Nah kalau rame dia nggak berdoa. Ibu betul. Itu saya kalau ingat lagi itu. Di doa ibu dengar. Hebat banget kalau ibu-ibu berdoa. Ibu, kalau ibu-ibu berdoa, saya mau bilang kalau ibu-ibu itu iman saya. Itu sangat dekat dengan telinganya Tuhan. Kalau ibu berdoa, saya adalah buktinya. Saya adalah buktinya. Ketika mama saya berdoa untuk saya masih dalam keadaan masih nakal waktu itu. Lalu saya dengar ibu saya bilang kepada adik saya, ibu mama sudah datang ke pendeta, tapi pendeta bilang pada mama, Sony itu terlalu rusak, cuma Tuhan yang bisa luruskan dia. Dan mama pulang. Tapi kamu tahu nggak? Dia bilang ke adik saya dengar dari luar. Kamu tahu, mama sudah berdoa kepada dia, kepada Tuhan tentang kakak saya maksudnya. Selama 19 tahun, waktu itu umur 18 tahun saya. Mama berdoa, minta Tuhan berkati kakak. Pada waktu kakak masih sudah selama 19 tahun, saya langsung tahu, berarti selama saya masih dalam kandungan, mama saya mendoakan saya, kakak akan jadi hamba Tuhan. Dan 19 tahun, saya menyatakan diri menjadi hamba Tuhan. Saya adalah hasil doa seorang ibu. Ibu-ibu berdoa, karena Tuhan sangat mendengar doa ibu-ibu. Para perempuan, semua adik-adik juga berdoa. Saya tidak mau bicara tentang ibu berdoa, tapi saudara sudah baca Alkitab tadi kan? Tentang seorang perwira yang datang kepada Tuhan. Seorang perwira yang datang kepada Tuhan. Hari ini kita mau merenungkan apakah dia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Bagaimana dia menyatakan terima kasihnya kepada Tuhan. Saudara lihat Alkitab ini kan? Nah, saya buka Alkitab ini. Ini Alkitab sejarah bagi saya. Dari seorang yang bernama Muhammad Sanjaya. Dia bilang, Pak Sony, saya baru beli Alkitab, tapi nggak bisa dibuka-buka, sudah lama Alkitab. Saya bilang mana? Lalu ditunjuk ini. Saya bilang bawa di gereja itu. Jadi mata yang sudah mulai berkunang-kunang kalau lihat ini langsung bisa baca. Kan? Cuma susahnya ngantuk ini. Kita kemarin minggu lalu di ayat yang kelima yang kita renungkan itu
Ya, ayat 5 dan 6 ya, minggu lalu, yaitu tentang hambaku terbaring ketika dia datang pada Tuhan. Dari mana imannya? Sekarang kita mau lihat di ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Matius pasal 8 ayat 7 sampai 9. Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia akan pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Seorang prajurit kalau diperintah oleh atasan, saudara, dia akan menggunakan kata yang seperti di lagi rame sekarang di pengadilan ya. "Siap." Waktu itu kamu lihat nggak waktu dia keluar dari pintu? "Siap." Waktu dia pergi kamu lihat nggak? "Siap." Kamu boleh nggak bilang, boleh nggak kamu jangan selalu jawab siap? "Siap." Sudah dibilang jangan jawab siap, dia jawab siap. Iya kan? Itu kalau prajurit disuruh belok kanan dia. Nggak ada alasan untuk menolak. Nah, sang perwira ini datang pada Tuhan. Kita renungkan minggu lalu, 2 minggu lalu, 3 minggu, banyak minggu kita renungkan. Seorang perwira datang pada Tuhan dan "Tuhan, hambaku terbaring sakit." Dan Tuhan jawab seperti tadi yang kita baca, "Aku akan datang menyembuhkan." Enak banget ya saudara ya. Saudara datang pada Tuhan, bilang pada Tuhan, "Tuhan, hambaku sakit." Lalu Tuhan bilang, "Aku akan sembuhkan." Waduh, nggak perlu BPJS ya, kalau begitu. Ya kan? Saudara nggak perlu asuransi. Pokoknya cuma kasihan dokter ya, kerjanya jadi susah ya. Rumah sakit nanti jadi susah. Setiap Tuhan kita datang pada Tuhan, "Hambaku sakit." Tuhan bilang, "Saya sembuhkan." Enak sekali ya. Kenapa Tuhan nggak lakukan itu ya? Saudara kan lihat kan ada di mana-mana kan, ada pendeta yang cuma datang, yang lagi miring-miring, lurus, ya kan, yang begini langsung begini kan. Ibu Ratna nggak perlu tusuk jarum kita. Hebat banget Tuhan bisa melakukan itu kan. Iya kan? Saudara pernah mengalami nggak seperti itu? Berdoa belum amin sudah dijawab. Pak Demi bilang katanya doa yang paling langsung dijawab itu doa makan. Kami akan makan bersama, terima kasih, amin, langsung kerjakan. Nah itu doa makan. Coba kalau doa pergumulan hidup, aduh listrik belum bayar, gimana ini? Real, listrik di rumah udah merah loh nyalanya itu. Baru ingat saya, kalau nggak khotbah saya lupa kalau listrik belum bayar. Aduh ini belum bayar, gimana? Tuhan, tolonglah Tuhan. Sudah habis kata-kata saya. Kok perwira ini cuma datang, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan sangat menderita." Tuhan langsung bilang, "Saya datang, sembuhkan." Aduh. Yang Tuhan sembah sama nggak sama yang perwira ini punya? Sama. Pernah dengar nggak begitu? Belum ya? Belum, banyak kasusnya ya. Tapi perwira ini kan nggak minta buat dirinya kan? Ya, dia kan nggak minta buat dirinya. Dia nggak minta begini, "Tuhan, saya lagi terbaring sakit lumpuh, sembuhkan saya." Kan enggak. Dia minta buat siapa? Dia minta buat orang lain. Siapa? Hambanya. Hambanya tahu nggak dia lagi minta kepada Tuhan? Hambanya cuma tunggu di rumah nggak bisa ngapa-ngapain. Tuannya yang minta pada Tuhan. Rupa-rupanya doa begitu bagus ya. Ya kan? Orang lain yang doakan kita. Ya. Lalu setelah sembuh kita lupa kalau ada orang lain yang doakan kita. Nggak apa-apa dilupakan, kan tadi saya bilang kita nggak dapat mengucapkan terima kasih ya kan. Susah kan? Nah sekarang bagaimana dengan perwira ini? Bagaimana dengan perwira ini ketika dia datang pada Tuhan, meminta kepada Tuhan atau menceritakan kepada Tuhan tentang hambanya yang sakit. Dia cerita loh, dia bilang, "Tuhan, hambaku terbaring sakit." Kan dia bilang seperti itu.
Selalu kita tahu Tuhan selalu menjawab doa lebih dari yang kita pikirkan. Tuhan tidak hanya menjawab doa ya, tunggu dan tidak. Kita tahu kan? Kita selalu dengar pengajaran Tuhan akan menjawab dengan ya, tunggu, tidak. Ya, sekarang pikirkan ini. Tuhan selalu menjawab doa lebih dari yang kita pikirkan. Lebih dari yang kita pikirkan. Kalau saudara meminta sesuatu kepada Tuhan, saudara pikirkan kan? Dan yang Tuhan jawab lebih dari yang kita pikirkan. Sebenarnya banyak kali kita mengalami itu. Banyak kali kita mengalami itu. Cuman karena kita baru selesai minta, kita sudah punya urutan berikut untuk minta. Iya kan? Belum selesai minta satu, sudah satu. Saudara tahu itu mental siapa? Mental anak-anak kan? Iya kan? Kalau orang tua kan selalu bilang ke anak-anak, habisin dulu baru ambil lagi, kan gitu kan? Kita teratur sekali. Kita tunggu satu bulan kita minta cuma satu. Belum dijawab kita minta. Saya ada permintaan kedua loh Tuhan sebenarnya. Cuma karena yang satu Tuhan belum jawab, jadi saya belum mau bicara yang kedua. Masih pending Tuhan, saya masih simpan. Itu kedua. Masih ada juga ketiga Tuhan. Anak saya kan 3. Yang satu baru saya baca sama-sama, uang sekolah umpamanya, gitu kan? Yang ini belum. Saudara tahu, ketika kita bilang kepada Tuhan itu, padahal sebelum kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan tahu, ya? Tuhan tahu nggak? Kita belum bilang dia nomor 1, nomor 2, Tuhan sudah tahu. Saya sudah bicara kan? Kita sudah bicara waktu lalu. Siapa yang mengantar perwira ini datang pada Tuhan? Siapa yang membawa perwira ini datang pada Tuhan? Hambanya yang sakit atau siapa yang menggerakkan? Siapa yang menggerakkan perwira ini datang pada Tuhan? Hambanya yang sakit atau imannya? Dua-dua. Ya. Hamba yang sakit membuat imannya nampak, benar? Masalah membuat imannya nampak. Minggu lalu saya bilang tentang kalau orang punya iman, dia akan saling mengasihi, dia akan punya kasih, dia akan hormati Tuhan, dia punya kerendahan hati. Sekarang masalah akan membuat iman kita nampak. Ketika ada masalah dan iman kita akan nampak. Siapa yang membawa perwira ini datang pada Tuhan? Hamba yang sakit, imannya. Ataukah Tuhan yang datang ke Kapernaum? Bagaimana? Tuhan yang datang ke Kapernaum. Tuhan tahu nggak ada orang yang beriman di Kapernaum? Tuhan tahu nggak ada masalah di Kapernaum? Tuhan tahu nggak ada seorang hamba yang sakit? Tuhan tahu nggak ada seorang perwira yang punya iman lebih daripada anak-anak Allah? Dari anak-anak kerajaan. Ya, Tuhan tahu nggak? Jadi siapa yang datang? Siapa yang datang? Perwira ini datang pada Tuhan atau Tuhan yang datang? Kalau Tuhan masih ada di atas bukit mengajar, apakah perwira ini mau datang? Ini kan setelah dia mengajar di atas bukit kan? Apakah perwira itu mau datang? Atau Tuhan tahu ada perwira di sana yang punya iman dan dia sedang punya masalah, hambanya sakit, dia punya kasih yang luar biasa kepada hambanya, dan Yesus datang ke Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira. Ketika Yesus masuk, saudara, ada banyak kali kita merasa kita datang kepada Tuhan. Sebenarnya tidak. Banyak kali Tuhan yang datang kepada kita, karena memang Tuhan selalu datang. Benar? Atau dia panggil, marilah kepadaku, hai kamu semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Yang datang itu adalah orang yang punya beban berat. Tapi Tuhan berdiri di depan dia, menunggu apakah engkau datang atau tidak. Jadi kalau ada beban berat, berbahagia, karena saudara akan mendengar kata Tuhan, marilah kepadaku. Dia ada jauh? Tidak, dia ada di dekat. Tangannya akan terulur dan bilang, mari padaku, kamu yang berbeban berat. Punya beban berat? Berat ya? Berat banget hidup ya? Ya, saudara lagi minta apa? Kiranya gimana? Dia datang kepada Tuhan, Tuhan, hambaku sakit, dan Tuhan bilang, aku akan pergi. Dia bilang apa? Dia langsung lihat ke anak buahnya kan ada di samping kiri kanan ya. Dia bilang, tuh lihat kan, kalau saya datang langsung kan, nggak ada yang bisa tolong saya.
Nggak ada. Ketika Tuhan bilang padanya, saya akan pergi. Mungkin Tuhan kalau dia prajurit, siap akan pergi. Ya kan? Menyembuhkan. Terus dia bilang, tuh kan, kalau saya yang datang beres. Kamu lihat, kalau saya yang datang beres, ada begitu banyak kan orang yang sombong seperti itu kan? Dan itu saya, bukan saudara. Kan kalau bukan saya yang urus, mana jadi, nggak bisa. Lihat tuh, saya datang, Tuhan, hambaku sakit, tapi dia robah sedikit suaranya. Tuhan, hambaku sakit, lumpuh. Dia sangat menderita Tuhan. Dia sangat menderita Tuhan. Tuhan bilang, aku akan datang. Dia langsung lihat kiri kanan. Kemudian itu cara begitu. Kalau ketemu dengan orang besar, rendahkan suaramu. Jangan tinggi. Rendahin suaramu. Kalau bisa rendah supaya kelihatan sekali kamu lagi memohon. Jangan mohon, minta dong. Itu bukan mohon. Kalau mohon ini, minta Pak. Kasihan Pak. Pakai ego. Kasihan Pak. Belum makan Pak. Udah 2 bulan Pak. Susah Pak. Saya ini. Begitu kan ketemu kan ada orang gitu kan. Kalau dia datang begini, minta dong. Kita bilang, emang enak siapa? Itu orang Yunani kalau bilang begitu, orang Yunani tinggal di Manado itu. Memang kamu siapa? Ya kan? Perwira bilang begitu kan? Ketika Tuhan bilang, aku akan datang, dia harus bilang, tuh kan saya bilang, kalau saya datang beres. Perwira Romawi, begitu nggak? Enggak ya? Tidak ya? Jadi kita mesti malu kepada perwira ini kan? Perwira loh saudara. Iya kan? Nggak tahu saya, kalau saya nggak mengerti pangkat-pangkat di tentara atau polisi, nggak. Tapi kalau perwira lebih tinggi lah ya. Ya kan? Menjadi perwira itu kan tidak mudah. Berarti dia orang terpilih. Untuk menjadi prajurit di Romawi, orang yang terpilih. Latihannya nggak main-main. Ya kan? Orang yang menjadi perwira itu tahu bagaimana mengatur strategi, bagaimana mengalahkan orang, bagaimana cara mengalahkan orang, bagaimana cara membuat satu tempat itu aman, bagaimana membuat satu bangsa itu tidak berani bicara. Dia punya otak yang tajam, itu perwira. Dia tahu melakukan apa, dan setiap dia pergi ke satu tempat, semua orang akan berdiri. Dia dihormati, terpilih, ya kan? Tahu memberi komando, pergi, duduk di situ, diam kalian, siap hormat. Semua yang dia katakan adalah perintah dan tidak ada yang dapat membantah. Itu perwira Romawi. Tidak segan-segan untuk mengambil nyawa orang. Karena tidak boleh ada yang mencoba berdiri setara dengan dia. Itu perwira Romawi. Orang yang biasa dilayani di rumah, dia cuma kode mungkin dengan mata. Saya kode-kode begini tadi kan dia. Artinya minta aqua di sini, tapi kan dia nggak ngerti. Tapi kalau perwira itu cuma begini deh. Langsung diambil aqua di sini. Pasti begitu itu kan? Kenapa? Enggak ada yang usah, itu tadi cuma khotbah, ini khotbah yang bukan perintah. Kan di situ. Iya kan? Dia biasa dilayani. Apapun yang dia mau, dia baru sampai datang, Pak, air panas sudah siap. Handuk sudah di situ. Ini minyak wangi sudah di sini. Semua sudah di situ kan? Karena terbiasa seperti itu. Itu perwira. Dia biasa memberi keputusan. Kamu lakukan ini. Oh, ini masalah. Ini yang kita buat. Itu perwira. Tapi dia datang kepada Tuhan. Karena saya tidak dapat melakukan satu hal, Tuhan. Saya tidak dapat menyembuhkan hamba saya ketika dia sakit. Ternyata saya terpilih, bisa memberi komando, saya bisa mengatur strategi, saya dihormati, saya biasa dilayani, saya bisa mengambil keputusan. Tetapi ada banyak hal yang saya nggak bisa. Dan dia cuma datang kepada Tuhan. Saya menggunakan kata cuma karena tidak ada tempat lain. Cuma Tuhan yang bisa ketemu dengan dia yang datang ke Kapernaum. Saudara, satu waktu saya ditemui oleh seorang yang sangat pintar di GA. Lalu dia bilang begini ke kami, ini kalian di BSD salah mengurus gereja. Saya tidak mau sombong Pak, tapi saya manajer di kantor. Saya mengurus perusahaan. Ratusan orang saya urus, bahkan ribuan Pak. Jadi saya tidak minta apa-apa Pak. Tapi kalau saya perhatikan Pak Sony salah mengurus ini jemaat.
Buktinya mereka tidak pernah benar hidupnya. Saya tanya, apa yang tidak benar? Ya iya, setoran ke sinode berapa per bulan Pak? Dia manajer dan orang sinode. Namanya, nah kalau sebutkan bisa dipecat saya. Dia bilang saya lulus. Lalu saya tanya, Bapak bergereja di mana? Lalu dia bilang gereja, oh kalau kami di sini. Gereja Bapak sudah maju seperti perusahaan Bapak? Belum. Sudah ratusan orang? Sudah ribuan orang? Dia bilang, belum. Berapa orang Pak gereja? Nah, kami sih masih 15 orang. Ribuan orang di mana Pak? Bapak kira Bapak bicara soal perusahaan, ngatur perusahaan, Bapak mau ngatur Ibu Ratna di sini? Hah? Bapak mau ngatur Pak Temi? Tadi saya udah kode-kode, maju tim berdua, masih dia tutup Pak Agung pagi lagi tadi pagi. Bapak mau ngatur itu? Kalau perusahaannya enak, Bapak punya dana, punya modal. Kalau gereja nggak ada. Kalau saya bilang begini kepada Ibu Diana, kenapa hidup kayak begitu? Kenapa kurang memberi? Ibu Diana bilang, permisi Pak, soalnya ada atestasi nggak? Saya pindah gereja. Bapak mau ngatur kayak perusahaan? Nggak bisa. Kenapa? Perwira datang pada Tuhan. Bisa ngatur strategi tapi bilang, Tuhan, hambaku sakit, saya nggak bisa apa-apa. Dan Tuhan bilang, aku akan datang menyembuhkan. Lalu dia bilang, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan. Bagaimana dia berterima kasih? Itu yang kita mau ngomong sekarang. Bagaimana dia berterima kasih? Saudara perhatikan apa yang dia buat. Ketika Tuhan bilang aku akan datang menyembuhkannya, dia tidak berdiri seperti yang saya katakan tadi. Dia nggak bilang begini, itu kan dia dengarkan doa saya. Enggak, saudara. Seorang yang punya iman, seorang yang tahu kenapa dia datang pada Tuhan, adalah orang yang harus tahu bagaimana menghormati Tuhan. Seorang yang punya iman dan seorang yang datang pada Tuhan, meminta sesuatu kepada Tuhan, harusnya orang itu tahu bagaimana menghormati Tuhan. Saudara tahu caranya dia bilang terima kasih kepada Tuhan di sini. Dia bilang, saya tidak layak. Saudara tahu kata terima kasih kan? Kalau ada orang memberi kepada saya lalu saya bilang terima kasih, saya pernah bilang seperti ini. Kalau orang melakukan ini, kata terima kasih itu begini, saya akan balas padamu seperti apa yang kau lakukan pada saya. Itu terima kasih. Ya, ketika kita bilang terima kasih, saya sebenarnya dalam hati kita akan bilang begini, satu kali saya akan balas ibu perbuatan ibu yang baik ini kepada saya. Terima kasih, karena satu waktu saya akan balas. Hamba ini tidak, perwira ini tidak. Perwira ini bilang saya tidak layak. Saya tidak layak. Saya tidak bisa menerima Tuhan. Saya biasa perintah orang. Saya biasa perintah orang. Tapi kali ini tidak. Saya tahu strategi. Saya tahu apapun. Saya orang terpilih. Tetapi kali ini saya tidak bisa. Ketika Tuhan melakukan sesuatu padanya, semua apa yang ada padanya jatuh di bawah kaki Tuhan. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, kalau kita mau datang kepada Tuhan, minta sesuatu pada Tuhan, harusnya seluruh apa yang ada pada kita jatuh di kaki Tuhan. Dan tinggal menunggu apa yang akan Tuhan katakan. Ketika Tuhan bilang iya, atau dia melakukan lebih dari yang kita katakan, kita tidak akan dengan bangga bilang terima kasih, tapi kita akan bilang Tuhan, sebenarnya hamba tidak layak menerima ini. Engkau terlalu baik bagi hamba. Engkau terlalu baik Tuhan. Sebenarnya hamba tidak pantas menerima ini. Sebenarnya biar saja hamba seperti ini, tapi engkau terlalu baik bagi saya. Itu orang yang beriman, yang tahu menghormati Tuhan. Ucapan terima kasih dia sampaikan bukan dengan kata-kata, tapi dengan sikap hati. Ketika dia bilang, saya tidak layak Tuhan, aku akan datang ke rumah. Saudara tahu, kalau perwira itu mau datang di suatu tempat, apa yang akan terjadi? Dia akan disambut, benar? Perwira datang semua langsung berdiri, hormat, silakan Pak, ayo Pak, seperti itu. Sekarang dia tahu dia ada di bawah kaki Tuhan. Bagaimana dia menyambut Tuhan kalau Tuhan datang di rumahnya?
Apa yang dapat dia berikan pada Tuhan? Itu kata yang dia bilang, aku tidak layak. Tidak ada sesuatu pun di rumah saya yang dapat saya persembahkan kepadamu sebagai penghormatan saya kepadamu. Tidak ada satu pun yang dapat saya berikan padamu sebagai hormat saya kepadamu. Tidak dapat. Biasanya dia diterima kalau dia datang ke tempat, di suatu tempat. Sekarang dia tahu, kalau Tuhan datang ke rumah saya, bagaimana saya menyambut dia. Kalau panglima, kalau kaisar datang, semua tempat itu harus dihias, pakai band, pakai apa, semua mesti sambut. Bagaimana kalau Tuhan datang ke rumahnya? Saudara, seorang hamba akan menghormati tuannya, tetapi seorang perwira ini menghormati Tuhan lebih dari seorang hamba menghormati Tuhan. Dia merasa tidak pantas. Saya tidak punya sesuatu untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Saya tidak punya banyak hal yang dapat saya beri kepada Tuhan untuk membalas semua kebaikan Tuhan. Maka tidak heran kalau dia bilang saya tidak layak. Saya tidak dapat menyambut engkau seperti saya menyambut pembesar-pembesar dari Romawi datang. Saya tidak dapat menyambut. Saya tidak dapat, Tuhan. Katakan satu kata saja di sini, Tuhan. Karena saya tidak dapat menyambut engkau. Saya tidak punya apa-apa. Itu terima kasih. Itu rasa terima kasih dari seorang perwira yang hambanya ditolong oleh Tuhan. Bagaimana kalau perwira itu yang ditolong oleh Tuhan? Apa yang dia mau katakan kepada Tuhan? Anak-anakku, ada yang sudah kuliah, ada yang masih sekolah. Saudara, kalian tahu kan, ketika kamu diterima di sekolah itu, waktu kuliah orang tua bilang pada Tuhan, terima kasih Tuhan, anak saya bisa kuliah. Terima kasih Tuhan, anak saya boleh sekolah. Terima kasih Tuhan. Saya tidak tahu harus membalas apa. Bahkan ketika kamu sekolah, selesai bekerja, bahkan setelah kuliah dan kerja, orang tuamu tidak pernah akan meminta padamu, jangan lupa balas kebaikan mama dan papa ya. Jangan lupa balas ya. Tidak, orang tua tidak akan meminta itu padamu. Orang tua itu belajar dari mana? Mungkinkah belajar dari perwira ini? Saya tidak dapat memberi sesuatu. Makanya kalau kau sekolah, kalau kau bekerja, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Jangan sekali-kali melupakan Tuhan. Jangan merasa saya sudah selesai, inilah saya sekarang. Tolong anakku, jangan lakukan itu. Karena Tuhan akan marah padamu. Tetaplah berada di kaki Tuhan dengan kerendahan hati dan bilang, terima kasih Tuhan, Engkau beri kesehatan kepada kedua orang tua saya, dan mereka bekerja dan saya boleh kuliah, sekolah, dan sekarang bekerja. Terima kasih Tuhan. Saya tidak akan dapat membalas kebaikan orang tua saya. Saya tidak akan dapat membalas kebaikan Tuhan pada saya. Dan bagi para orang tua, kalau engkau sudah mendoakan anak-anak, tidak pantas bagimu, tidak pantas bagi kita, tidak pantas bagi saya untuk bilang pada Tuhan, tolong supaya dia ingat apa yang sudah saya lakukan padanya. Tidak. Kita tidak dapat meminta apapun, karena Tuhan yang bilang, aku akan pergi dan melakukan. Perwira itu bilang, saya tidak layak Tuhan. Saya cuma layak minta padamu, tapi saya tidak layak menerima engkau di rumahku, karena saya tidak punya sesuatu yang dapat dipersembahkan atau saya persembahkan padamu sebagai tanda hormat saya kepadamu. Dan saudara tahu, itulah iman. Saudara yang sedang Tuhan Yesus, berapa banyak orang yang bergantung pada manusia? Berapa banyak orang? Berapa banyak orang yang bergantung pada gaji tiap bulan? Berapa banyak orang? Berapa banyak orang yang bergantung pada asuransi? Berapa banyak orang? Banyak? Banyak. Saudara tahu Alkitab bilang apa? Tertutuklah orang yang mengandalkan manusia. Benar? Saudara mau cari ayatnya? Yeremia ya. Ya. Tetapi ketika kita bilang ini saya tidak bisa Tuhan, saya memang punya ini, gaji saya Tuhan sampai sekarang kurang, cuma 12 juta per bulan. Ya kan? Saudara, paling berat 12 juta per bulan itu apa? 1/10 Tuhan. Udah begitu Pak Agung, waktu kasih 1/10 Pak Agung kan enggak bagus lah. Ya kan? Waktu dikasih Pak Agung, saya transfer ya, lalu Pak Agung balas, terima kasih Pak, tapi jangan lupa buat kaum pria juga ya. Itu kalau apa Pak Agung? Benar kan?
Ibu-ibu sudah kasih, lalu jangan lupa ya kaum wanita juga. Itu ibu dia kaum wanita. Ya kan? Yang paling enak siapa? Lansia. Mau transfer, nggak ada bendaharanya. Ya kan? Terus lansia bilang, kalau saya Pak bagaimana Pak? Saya kan berharap pada anak-anak. Kalau anak-anak nggak ngasih, udah gitu anak-anaknya nggak tahu diri lagi. Udah 2 bulan ini dia pura-pura nggak tahu saya. Ada yang begitu? Nggak ada. Tapi anak-anak tahu diri ada? Banyak. Ya. Anak-anak begini nak ya. Kalau dia mama sudah mulai menurun ke kiri, tinggal lihat itu otak kiri itu yang berat. Ya. Lalu dia bermiring ke kanan. Nah, jadi nggak usah bilang ini sakit mah, nggak usah. Mama itu urus kalian. Ini dengar baik-baik nak ya. Mama itu urus kalian. Coba tanya Maria, Lim pasti sakit perut, ya kan? Tahu, dia nggak mama, dia bilang, "Ma, ini sakit perut." Enggak, dia nggak bilang gitu, ya kan? Jadi kok setelah kalian dewasa, mama cuma sakit mah, makannya makan apa tadi? Kan udah dibilang jangan makan. Mama lagi sakit mah. Anak durhaka jangan begitu ya, anak durhaka ya. Kalau lihat, mama udah dibilang jangan beres-beres, ya kan? Memang dia bantu beres? Enggak. Tapi dia bilang, jangan beres-beres. Enggak, nah, waktu kamu masih kecil dulu, mama yang urus. Ya? Kenapa saya buat bayi mama anak-anak? Karena anak-anak duduk di dalam gereja nih. Semua anak-anak ini. Ibu Raka masih punya orang tua kan dulu kan? Ya? Lalu apa yang kita Tuhan ini saya tidak mampu mengurus orang yang saya kasih. Perwira ini mengurus sampahnya. Anak-anak mengurus mamanya, papanya, papinya, maminya, ngurus. Atau baju kotor main lempar aja. Oh nggak ada begitu ya? Enggak lah. Saya lihat setelah habis pakai jalan-jalan, yang dia cari apa tahu nggak? Semprotan. Apa itu? Itu semprotan. Hah? Gitu kan? Mana apa namanya itu? Apa dia namanya? Yang semprot-semprot kalau pulang dari jalan-jalan itu, yang seluruh badan semprot itu, yang anti covid itu, ya kan? Itu kan yang dia cari kan? Lalu baju kotor, kotor. Anak, udah kerja kan? Karyawan lagi. Ada. Mendingan kita amin aja daripada bicara anak-anak ya. Ya kan? Saudara belajar lah dari perwira ini. Bagaimana dia berterima kasih kepada Tuhan? Saya tidak. Saya nggak bisa melakukan apa-apa. Jangan dulu ke Tuhan, saudara. Mungkin terlalu banyak yang mesti dibilang terima kasih. Ke orang tua aja dulu ya. Ya. Orang tua kepada anak. Kalau orang tua pernah nggak berutang kepada anak? Nggak pernah ya. Makanya orang tua jago sekali. Kamu ngabisin duit banyak. Kamu begitu. Jadi Tuhan yang juga begini. Ya. Padahal ada orang tua yang lebih jahat daripada anak. Anak sekolah minggu nggak mau berdoa buat ayahnya. Berdoa buat ayah. Aku nggak mau. Ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang seiman dalam Tuhan Yesus Kristus. Terus sekolah minggu gitu. Ada anak-anak yang terluka. Ternyata tuh Pak Sony nggak cuma ngomongin. Jadi mari kita nyanyi I'm happy today. Mari kita nyanyi wonten paripura. Wonten paripura enggak, ternyata mereka banyak terluka. Jadi tuh pendeta nggak bisa cuma sini. Mesti sini. Kenapa? Ada banyak yang terluka. Ada yang sakit kita nggak tahu. Doakan. Tapi bersikaplah seperti perwira. Saya tidak punya apa-apa untuk menyambut Tuhan. Apa yang dapat saya balas pada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Setelah dia lakukan itu baru Tuhan bilang di bawah, pergilah hambamu sudah sembuh. Benar? Nah baru kita berdoa. Mari kita berdoa.